Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis bibliometrik menggunakan BiblioShiny dari Bibliometrics yang merupakan salah satu fitur yang ada dalam R-Package. Pada kali ini kita akan menggunakan data dari database Scopus, di mana kita akan menganalisis bagaimana riset yang ada dalam keuangan sosial Islam, keuangan komersial Islam, dan juga SDGs. Oke, langsung saja kita masuk ke data, import or loads. Dari situ kita ambil import raw file karena kita mengambil data dari Scopus. Nah, dari sini kita akan browse. Nah, setelah kita klik browse, kita bisa mengambil salah satu dari data yang akan digunakan. Misalkan data yang kami gunakan karena yang kami sudah siapkan adalah ini, IGF, SFS, dan SDGs. Nah, setelah itu kalau sudah kita upload, klik start. Nah, di sini akan muncul seperti ini, langsung kita close saja. Oke, di sini akan muncul data dari semua paper-paper yang digunakan, ya. Jadi ini yang tampilan pertama ketika sudah mengupload data yang ada. Nah, biasanya kalau untuk menggunakan BiblioShiny ini, hal yang pertama yang dianalisis adalah informasi umum yang ada dalam data yang kita gunakan. Nah, maka di sini kita bisa langsung masuk ke overview untuk mengetahui apa sih gambaran umum dari penelitian, gambaran umum dari data yang kita gunakan. Kalau ini adalah keuangan syariah dan keuangan sosial Islam, keuangan komersial Islam, dan SDGs, maka penelitian yang menghubungkan 3 keyword ini itu sejauh mana dan ada berapa di Scopus. Kita klik main information, ya. Nah, di sini main information inilah yang akan kita gunakan, ya. Ada time span, source, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah dari versi tabelnya, kita klik table. Nah, ini kita bisa mengetahui secara umum ya gambarannya. Di penelitian ini paper yang digunakan adalah 2017 sampai 2024, ya, ketika membahas tentang ketiga topik ini, ya. Jumlah source adalah jumlah sumber ini berupa jurnal dan juga buku chapter dan lain sebagainya, ada 73 macam, dengan jumlah dokumen 139 dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat sampai bawah, ya. Average citation per dokumen, ada annual growth rate. Annual growth rate ini berarti bahwasanya menunjukkan tingkat pertumbuhan dari publikasi pada topik ini tiap tahunnya, ya. 57,46% ini pertumbuhan tiap tahunnya. Average age ini adalah umur dokumen, sedangkan yang penting di sini biasanya average citation, citasi atau rata-rata citasi dokumen itu 5, ini termasuk tinggi, ya. Selanjutnya adalah di keyword, ini keyword yang ada. Sedangkan untuk authors, di sini kita bisa melihat yang dari 139 paper, penulisnya itu ada 312. Ini menunjukkan bahwasanya penelitian pada area ini itu lebih dominan paper yang ditulis lebih dari satu orang atau kolaborasi. Nah, hal ini diperkuat dengan nilai di sini author of single author docs atau dokumen yang ditulis oleh single author itu cuma 23 dari 139. Nah, berarti sisanya itu semuanya kolaborasi antar beberapa penulis. Ini dokumen yang ditulis single author 23 sama co-author per dokumen, ya. Dokumen di sini rata-rata di co-authori atau co-authornya itu ada 2, ya. Jadi selanjutnya international co-authorship ini menunjukkan persentase dari co-author, ya, atau penulis kedua, tiga, dan seterusnya yang dari
internasional, ya. Maksudnya di sini adalah ya kolaborasi internasionalnya itu seberapa tinggi. 27% di sini menunjukkan nilai atau presentasi kolaborasi internasional. Baru setelah itu dokumen type adalah jenis dokumen yang kita pakai di sini. Karena dokumen Scopus tadi kita tidak kasih batasan, maka semuanya masuk di sini. Ada artikel jurnal, buku, book chapter, terus conference paper dan juga review. Nah, dan kita lihat memang dari sini banyak yang didominasi oleh jurnal, artikel pada jurnal internasional, dan juga book chapter juga termasuk banyak, hampir sama ya, hampir sama ya. Ini gambaran umum dari data yang sudah kita pakai ya. Selain itu yang kedua, di sini ada annual scientific production ya, kita bisa lihat. Nah, annual scientific production ini menunjukkan seberapa jauh sih produktivitas atau publikasi pada topik ini tiap tahunnya. Nah, dari sini kita bisa melihat diagram ya, kita bisa melihat kurva yang menunjukkan bahwasanya mulai dari 2017 itu baru 1 sampai akhirnya naik pada 2018 sehingga mencapai puncaknya, naik atau mencapai titik tertinggi dengan publikasi dokumen terbanyak itu tahun 2021 ya. Setelah 2001 ternyata turun lagi ya sampai 2024 sekarang ini. Ya. Ini adalah annual scientific production atau produktivitas publikasi artikel pada topik ini. Nah, ini dua hal ini yang biasanya digunakan dalam penelitian untuk jurnal ya. Oke, itu untuk selanjutnya adalah analisis untuk source ya atau sumber. Maka di sini yang pertama kita bisa menggunakan most relevant source ya. Kita klik di sini. Nah, most relevant source ini menunjukkan bahwasanya ini adalah sumber-sumber atau sumber-sumber yang mempublikasi dokumen-dokumen terkait keuangan komersial Islam, sosial Islam, dan juga SDGs. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata yang paling tinggi adalah Islamic Wealth and SDGs Global Strategies for ya, Global Strategies for seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ada dua dokumen ini menunjukkan bahwasanya ini adalah book chapter ya, book chapter berjudul Islamic Wealth and SDGs. Nah, terus yang kedua Islamic Finance and Sustainable Development ini juga adalah book chapter. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dominasi publikasi atau sumber itu dominasi oleh book chapter. Ya, yang pertama book chapter ini, yang kedua ini dengan 6. Baru kemudian jurnal yang paling berpengaruh dari pembahasan SDGs ya terkait keuangan komersial Islam dan sosial Islam itu adalah International Journal of Ethics and System dengan 5 artikel ya dari 2017 sampai 2024 ya. Kemudian diikuti oleh book chapter lagi, baru kemudian ya jurnal lagi yang mengikuti atau selanjutnya dengan 4 dokumen. Kemudian Helion dan seterusnya sampai di sini International Journal of Islamic and Middle Eastern ya, dengan 3 artikel. Ya, ini adalah plot atau gambar dari produktivitas dari source atau sumber. Kita bisa mengetahui mana sih jurnal paling kontributif, ya, mana sih book chapter paling kontributif. Kita bisa menggunakan ini sebagai image. Kita juga bisa menggunakan table, ya. Nah, ketika kita mau memasukkannya atau mengikutkannya dalam artikel. Nah, ini adalah most relevant source, ya. Ini yang biasa banyak digunakan ya. Selain itu juga kita bisa menggunakan source production over time. Nah, source production over time di sini itu menunjukkan produktivitas dari beberapa atau dari top
sources atau sumber-sumber yang paling 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 kontributif di sini, kita bisa melihat sejauh mana sih produktivitas sepanjang tahunnya itu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ternyata kalau mulai dari awal itu yang menginisiasi adalah Journal of Islamic Accounting and Business Research. Ya. Nah, bukan. Ternyata ini dokumennya cuma 0 ya. Yang menginisiasi pertama adalah Asy-Syajarah di sini dengan 4 dokumen pada 2019, 2017 0. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat Asy-Syajarah. Nah, di Asy-Syajarah ini mulai ada 2019 ya dengan 4 dokumen. Ya, berarti pada waktu itu ya Syajarah di sini jurnalnya hanya menerbitkan paper terkait topik keuangan Islam dan juga SDGs pada 2019 saja. Ini yang Syajarah. Sampai sekarang belum ada penerbitan lagi. Yang kemudian kita bisa lihat ini yang ungu ya, yang paling tinggi ternyata di sini kita lihat ada. Nah, yang paling tinggi di sini adalah yang ungu ya. Yang ungu di sini ada Islamic Wealth and SDGs. Nah, seperti yang kita tahu tadi, Islamic Wealth and SDGs ini adalah book chapter yang menerbitkan chapter tentang SDGs dan juga keuangan Islam, sosial dan juga komersial. Nah, ini memang paling tinggi dan publikasinya itu dilakukan pada 2021 ya, sehingga sampai sekarang belum pernah, karena ini cuma book chapter itu sekali saja keluarnya, maka ya setelah itu stagnan, tidak ada lagi ya. Kalau kita lihat memang kalau untuk penelitian yang secara eksplisit itu membahas tentang SDGs ya, di area keuangan Islam dan sosial Islam itu rata-rata itu stagnan atau mandek ya. Kecuali dari beberapa jurnal ini di sini ya, seperti yang ini mana ini, Journal of Islamic Accounting and Business Research di sini ya, baru mulai pada 2024. Dimulai pada 2023 dengan 2 artikel, baru sekarang naik. Nah, itu ya. Ini adalah produktivitas dari sumber dari artikel ya, sumber entah itu jurnal ataupun book chapter ataupun penerbit buku ya. Ini adalah source, analisis tentang source. Selanjutnya adalah tentang author, analisis mengenai author. Nah, di sini ada beberapa pilihan, di antaranya adalah most relevant author. Biasa yang paling banyak digunakan adalah ini untuk mengetahui jumlah produktivitas dari author, atau mana sih author yang paling kontributif atau paling terdepan dalam penelitian bidang ini. Kita klik ini most relevant author. Nah, habis itu kalau belum muncul kita klik ini. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya Hasan R itu memiliki dokumen sebanyak 7 yang paling banyak ya. Jadi inilah penulis paling terdepan ya, yang bahas tentang keuangan Islam, baik itu komersial atau sosial dan juga SDGs. Diikuti oleh Al-Amri, Hasan M. Muhammad Kabir Hasan, Mustafa Umar Muhammad, Raditya Sukmana, NRM Zen dan seterusnya ya. Sama seperti yang sebelumnya juga kita bisa menggunakan versi tabelnya ini. Oke. Nah, selanjutnya ada author production over time. Ini bisa juga digunakan ketika kita mau mengetahui ya, bagaimana kontribusinya itu sepanjang waktu atau dari mulai awal penelitian yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, author production over time. Nah, Hasan di sini mulai dari 2019 itu sampai 2024 itu semuanya menghasilkan 4 artikel. Jadi kita bisa melihat konsistensi dari author atau penulis dalam menerbitkan publikasi terkait topik ini. Kalau kita lihat dari 2019 sampai 2024
itu yang masih aktif ya, itu Hasan R ya dengan 4 publikasi. Ya, selanjutnya Zen NRM ini ya memang kalau kita lihat tidak terlalu konsisten ya. 2019 menerbitkan, kemudian vakum dan baru 2023 dan 2024 kan, baru kemudian menerbitkan lagi ya. Ini kita bisa melihat, dan yang kita lihat juga ini ada Sukmana R, dia Sukmana ini melakukan analisis secara konsisten ya, atau melakukan publikasi pada topik ini secara konsisten mulai 2021 ya, mulai 2001, 2022, 2023 dan 2004 itu selalu konsisten dalam menerbitkan publikasi pada keuangan sosial Islam atau komersial Islam dan SDGs ya. Jadi ini begitu juga dengan Rusdian AS ya, Rusdian AS juga sama di sini, konsisten mulai 2021. Oke. Itu adalah analisis authors. Ini yang paling sering digunakan dalam publikasi di artikel-artikel yaitu jurnal nasional ataupun internasional ya, ketika dikombinasikan dengan cost viewer ya. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan analisis documents ya. Kita bisa melihat menggunakan most global cited document. Ini kita bisa melihat mana sih dokumen yang paling populer karena paling banyak disitasi. Nah, kalau kita lihat di sini dokumen yang ditulis oleh Jan AA 2021 ya pada jurnal Clean of Production, di sini adalah dokumen yang paling populer karena paling banyak disitasi. Sitasinya di sini mencapai 98 ya. Diikuti oleh Abdullah 2018 dan seterusnya di sini. Ya. Nah, berarti ini menunjukkan sejauh mana impact atau dampak dari tulisan Jan AA ini di dunia ya. Sama kita bisa menggunakan plot, bisa juga kita menggunakan table ya. Table sini akan ada rincian berdasarkan total citasi, ada juga berdasarkan citasi per tahunnya, rata-rata citasi per tahun ya, dan juga normalize total citation. Jadi ini adalah yang paling banyak digunakan. Nah, selain dari analisis untuk mencari author paling dominan ya, paling berpengaruh, dokumen paling berpengaruh dan juga jurnal paling berpengaruh, misalnya juga kita mencari hasil struktur ya. Nah, afiliasi di sini ya, di author kita bisa mencari ya berbasis author. Afiliasi author ini yang paling banyak berkontribusi, yang paling banyak berpengaruh pada penelitian ini itu apa, atau institusi apa. Kalau kita coba klik, nah di sini kita bisa lihat bahwasanya Hamad bin Khalifah ini yang paling kontributif ya, ini Hamad Khalifah ya. Baru setelah itu dengan 12 artikel, diikuti selanjutnya oleh Erlangga University ya, Universitas Indonesia dan seterusnya. Tapi kita coba lihat, di sini ternyata ada 2 nama yang berbeda tapi maksudnya adalah satu institusi. Ini yang seharusnya ini kalau kita gabungkan berarti 5 tambah 10 berarti 15. Nah, kalau terdiri seperti ini kita bisa menyesuaikan dan pastinya kita yang lebih pas itu menggunakan table, sehingga Erlangga University atau Universitas Erlangga ini adalah leading institution, lembaga paling terdepan ya dalam melakukan analisis publikasi di bidang ini ya. Country Scientific Production ini kita bisa akses juga, ini juga sering digunakan juga dalam penelitian ya. Kita bisa menggunakan map atau map seperti ini ya. Nah, ini kita bisa melihat yang paling gelap ya, itu adalah yang paling banyak ya. Di sini kita lihat
Ternyata Indonesia itu yang paling banyak negara afiliasi paling banyak negara afiliasi author pada topik ini yang paling banyak, sebanyak 102 dokumen ya. Sebanyak 102 dokumen itu penulisnya itu dari afiliasi Indonesia. Ya. Diikuti oleh selanjutnya Malaysia. Oh, salah, ternyata Malaysia yang paling banyak, baru diikuti oleh Indonesia ya. Baru diikuti oleh negara-negara lain. Ya. Kalau secara tabel ini kita bisa lihat Malaysia paling terdepan 120 dokumen, diikuti Indonesia, baru Pakistan. Kita lihat ini ternyata gapnya sangat jauh sekali. Ini menunjukkan perhatian dunia Muslim khususnya sini di Timur Tengah itu masih belum besar terhadap kontribusi keuangan Islam ya terhadap SDGs ya, karena yang dominasi penelitian Malaysia, dominasi penelitian itu dilakukan oleh autor-autor dari Malaysia dan juga Indonesia ya, seperti itu countries production. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan analisis co-occurrence seperti halnya yang ada di Force Viewer ya. Nah, di sini ada co-occurrence network yang digunakan untuk mencari keyword ya, keyword mana yang paling berpengaruh, yang paling banyak muncul ya. Bisa pakai co-occurrence, kalau kita klik occurrence akan muncul datanya seperti ini ya. Nah, ini hampir sama seperti Biometric, cuma beda tampilan ya. Nah, ini berarti di sini yang paling tebal adalah finance, sustainable development, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini memang tidak terlalu terlihat ya untuk kalau menggunakan co-occurrence. Nah, yang biasa digunakan itu kalau dalam network approach ini adalah thematic map. Thematic map ini. Thematic map. Nah, ini thematic map yang bisa digunakan untuk menganalisis mana topik-topik yang relevan ya. Nah, di sini Finance Sustainable Development Goal, untuk menentukan klaster itu kita bisa menggunakan ini juga ya. Di sini ada klaster pertama, klaster kedua, dan ketiga. Ada 3 klaster sesuai dengan yang paling banyak dominasinya di sini. Kita bisa melihat ada finance, development, dan lain sebagainya. Ini untuk melihat keyword yang paling banyak muncul. Oke. Selain itu ada juga pada dokumen ya, kita bisa melihat most frequent words atau keyword yang paling banyak digunakan ya. Nah, di sini kita tinggal klik most frequent word ya. Kita klik. Nah, di sini ternyata kata kunci yang paling banyak muncul adalah finance, diikuti sustainable development goal ya. Bisa pakai plot ini, tapi yang paling banyak digunakan adalah biasanya word cloud ya. Word cloud. Nah, ini yang paling banyak digunakan adalah word cloud ya. Nah, finance ini yang paling banyak 7, sustainable development juga 7. Oke. Tree map juga bisa digunakan di sini untuk melihat ya. Ini juga biasa ada yang memakai juga untuk melihat sejauh mana kata kunci yang paling banyak muncul itu bisa kita lihat diukur menggunakan angka dan juga persentase. Nah, ini memang kalau kita lihat sama seperti yang di word cloud tadi dan most frequent words ya. Finance paling banyak, sustainable development goal juga paling banyak, sama dengan persentase sebesar 9% masing-masing ya.